Kalau saya ini dari kecil di perintah mondok itu karena perintah orang tua. Kalau saya sendiri memang tidak ada keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayah saya. Kemudian sering kejadian dalam hidup saya ini kejadian karena terpaksa. Berdakwah karena terpaksa, ayah saya meninggal, buka pondok karena terpaksa lagi. Dan sampai satu orang mengatakan inti ini masuk surganya harus dipaksa, ya. Jadi Beb, minta dari antum bikin ada beberapa pertanyaan. Pengen mengenal lebih dekat sosok fenomenal Al-Habib Muhammad Anis. Lah, coba gimana? Karena sosoknya antum ini fenomenal. Mobil khusus Fundamental ya. ekstremis. Karena beliau ini sudah gak asing lagi ya, terlebih buat teman-teman skala nasional. Dimanapun layar televisi mungkin sekarang sudah menghiasi, dan terlebih YouTube-nya beliau bin Anis. Dan lebih daripada itu, beliau masuk di barisan bangun negeri, dan ini kaliber daripada para ulama habaib yang satu-satunya mewakili daripada habaib. Alhamdulillah beliau ini sosok yang sangat menginspirasi dan kita idolakan. Jadi kita minta kepada antum ya Habibie, dari awal pertama secara singkat ya, tapi nggak mungkin kalau kita secara singkat, antum belajar dari mana, dari siapa, sampai kemudian ke Darul Mustafa, sampai kemudian terjun di medan dakwah. Nah, alhamdulillah, bismillah, saya dilahirkan alhamdulillah tahun 1981, 19 Januari 81. Di hijriahnya agak nyentrik ke 12 Rabiul Awal hari Senin 1401. Jadi setiap maulid anak dirayakan ulang tahun anaknya sedunia. Kemudian saya sekolah SD di SD Islam, Madrasah Tsanawiyah. Nah, setelah Madrasah Tsanawiyah itu saya masuk ke Pondok Darut Tauhid Malang. Waktu itu alhamdulillah Ustaz Abdullah Abdun masih hidup dan mendapatkan banyak sekali dari akhlak beliau ya. Saya lebih banyak mendapatkan dari akhlak beliau yang luar biasa, tawaduknya, cara berbicaranya, dan bagaimana beliau menjalankan sunnah Nabi dalam kesehariannya. Di antara sunnah yang saya ingat dari yang dilakukan Ustaz Abdullah Abdun adalah seperti yang dilakukan Rasul. Rasul kalau sudah memegang tangan sahabatnya, nggak akan dilepas sebelum sahabatnya yang melepas tangan tersebut. Di antaranya itu, kalau Ustaz Abdullah kalau sudah memegang tangan saya atau tangan murid yang lain, nggak akan dilepas sebelum kita yang merasa malu, sebelum kita yang akhirnya melepasnya. Dan keseharian beliau adalah sunnah Muhammad SAW. 3 tahun di situ, kemudian saya lanjut kuliah karena saya tidak ada keinginan untuk menjadi seperti antum. Karena kalau seperti antum ini beda, antum ini memang sudah punya dicanangkan dari kecil sudah menjadi ustaz. Kalau saya ini dari kecil di perintah mondok itu karena perintah orang tua. Kalau saya sendiri memang tidak ada keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayah saya. Kemudian setelah kuliah kurang lebih 4 tahun, saya menikah, dan itu saya putus sama sekali dengan yang namanya taklim. Tidak taklim, tidak pengajian, sama sekali putus sudah. Cuma kuliah kemudian nikah selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah dikaruniai saya 1 anak. Kemudian jodohnya selesai di situ, jadi duda. 1 bulan setelah saya cerai, ayah saya meninggal. Jadi itu amul huzun ya, tahun kesedihan. Setelah cerai, pisah dengan anak, kemudian orang tua meninggal. Nah, setelah ayah saya meninggal, karena saya satu-satunya laki yang ada di rumah saya, maka saya tidak mau melanjutkan ayah saya. Padahal saya sudah nolak. Ketika diberi kesempatan oleh ayah saya, setiap saya diperintah saya nggak mau. Tapi ketika ayah saya meninggal, nggak ada lagi, terpaksa saya menggantikan beliau. Nah, subhanallah saat itu ya Allah memberikan hati saya senang ke dakwain dan lain sebagainya. Setelah 3 tahun, ada bertemu dengan Habib Umar bin Hafid di Pacet saat itu, dan mendapat perintah untuk ke Hadratul Maut ya, untuk talim di sana. Alhamdulillah akhirnya berangkat setelah saya sudah memiliki 2 anak. Jadi saya berangkat ke Hadratul Maut itu, saya belajar 14 bulan. Ketika istri saya yang saya nikah 2008 itu sudah punya anak 1 lagi. Jadi saya ada 2 anak. Saya tinggal. Saya pikir saya mungkin cuma 2-3 bulan saja. Ternyata subhanallah sampai 14 bulan. Dan pulangnya pun karena diperintah ibu saya. Sebelumnya saya kerasan sekali dalam satu masa dengan antum. Kemudian pulang dari sana dan lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, dan juga tidak
satu kelebihan dari kita semuanya itu adalah murni seperti yang dikatakan Imam Abdul bin Tahir, fadlan wajud dan mana la biktizalimin nabi Mustafa Rasul nahdari kulli syu'in, berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkah ayah kita. Dulu ayah antum itu pejuang. Mereka yang anak tahu kemana terjadinya ayah saya, betapa susahnya dakwanya. Saya tahu ayah antum Habibana almarhum Abdurrahman bin Muhsin bin Husin Asgaf Bahleka, yang sampai di ujung Kalimantan pun beliau masuk. Nah, Rasul sudah mengatakan biru aba'akum tabarrukum abna'akum. Dalam surat Kahfi Allah mengatakan bahwa wa kana abuhuma sholih, dan kedua orang tua anak yatim yang ada di surat Kahfi itu yang rumahnya dibangunkan oleh Al-Khadir dan Nabi Musa, ayah mereka dulu baik, sehingga ayah yang baik anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang telah Allah berikan pada saya saat ini, saya yakin di antaranya adalah bahwa istiqomahnya ayah kita. Begitu pula dengan antum. Jadi zara'u fa'akalna, ya, mereka nanam, kita yang makan. Maka sekarang kita nazra'u fa'yakulun, kita sekarang nanam juga supaya anak-anak kita yang makan. Dan satu perkembangan saya lihat, kalau dulu Habib Abdurrahman dakwahnya luar biasa, tapi waktu itu YouTube masih belum. Sekarang berarti ada kemajuan. Pondoknya tetap jalan, tapi ada satu kemajuan. Berarti ini adalah satu berkah, dan saya berharap juga Habib Abdurrahman Umar bisa istiqomah lancar terus, dan itu sampai sekarang. Maka saya minta doa kepada khususnya orang-orang yang dari kecilnya lahir sudah di pondok, ya, yang berkah hidupnya karena setiap hari ada di lingkungan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu insyaallah kisah hidup yang Masya Allah, yang luar biasa ya. Jadi sosoknya Muhammad Anis kita sudah bisa banyak mengambil hikmah, karena ya kita ini sedang sowan, jadi ya kita ngalap ilmu, hikmah dan barokah. Dan insyaallah nanti sebelum kita pulang dari sini kita akan mendengarkan lantunan qasidah, karena tidak sempurna kalau soal kepada para guru kecuali dengan bacaan hadis atau juga afdal bacaan daripada kalam-kalam salaf guru kita yang luhur semuanya. Kemudian selanjutnya next. Yeah. Gimana ceritanya? Yeah. Dari sepak terjang ini sampai kemudian bisa dekat dengan para ulama mungkin. Oh gitu. Agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk selalu semangat istiqomah dalam dakwah. Oh iya, awalnya itu dari Muslim United. Kisahnya saya datang ke Rumah Warna di Jogja. Waktu saya ke Rumah Warna di Jogja, kemudian setelah saya ngisi, pemilik Rumah Warna itu yang kebetulan beliau adalah salah satu penggagas Muslim United, itu minta doa, Bib, doakan Bib, kita mau mengadakan acara event besar, menyatukan semua asatid, ya, menyatukan semua asatid. Kemudian ini ada Ustaz Somad, ada Ustaz Hidayat, ada Ustaz Hanan, ada Ustaz Felix, ada Ustaz Umar Mita, ada Ustaz Salim, ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan. Tolong doakan ya, Beb. Oh iya. Kemudian dalam hati saya, kok anak nggak diajak? Terus dia bilang, loh ya, ini kan belum ada Habibnya. Dia bilang, Habib bisa nggak? Wah, jangankan tanggal 10, tanggal 32 saya insya Allah bisa. Maka sejak itu, ya kalau sudah bisa, tanggalnya catatnya oke lah insya Allah. Akhirnya saya datang di Muslim United. Di Muslim United itulah saya kenal dengan beberapa asatid BPN. Walaupun Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat saat itu belum ada. Kemudian akhirnya dari situ mulai dekat ke, saya pertama kenal Ustaz Felix di situ, pertama Ustaz Salim Afila di situ, saya kenal Ustaz Umar Mita di situ. Dan mereka sangat luar biasa, Masya Allah. Walaupun secara background mungkin kita beda, ya. Tapi subhanallah di situ saya heran, terutama Ustaz Umar Mita. Ya, Ustaz Umar Mita ini kan katakanlah beliau ini mengikuti manhaj salaf ya. Berarti beliau ini kalau kita tahu katakanlah kalau kasarannya itu yang nggak baca maulid. Justru yang paling menyambut saya adalah Ustaz Umar Mita. Saya ingat dari jauh beliau neriakin nama saya, manggil saya sambil lari. Kemudian meluk saya baru tahu, oh ini Ustaz Umar Mita saat itu. Jadi saya lihat, oh ini kayaknya akan ada satu hal yang baik. Karena biasanya saudara-saudara kita yang
tidak membaca maulid itu mereka mungkin nggak cocok dengan kita ya, mungkin dan itu it's okay saja, nggak ada masalah insya Allah. Tapi Ustaz Omar Mita ini beda. Ustaz Omar Mita ini kayaknya dia benar-benar melihat persamaan bahwa Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Selain itu perbedaan itu diinyahkan saja, dan itu saya waktu pertama bertemu dengan beliau. Ustaz Felix di situ juga luar biasa, beliau menceritakan ke siapa saja habaib yang pernah disowani oleh Ustaz Felix. Ustaz Salim Afila juga sangat mengejutkan saya karena Ustaz Salim Afila waktu duduk beliau bercerita sejarah dan dengan detail menceritakan sejarahnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ustaz Salim Afila berarti mereka ini sangat terbuka dan dari situ saya kenal awal GBN. Kalau Ustaz Hanan Taqi saya kenal lebih awal. Kemudian pertama ketemu Ustaz Adi Hidayat itu saya bertemu di Hijrah Fest. Bertemu Ustaz Abdul Somad saya bertemu di Bogor waktu itu kita ada perkumpulan. Dari situ diadakan Barisan Bangun Negeri dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sangat bahagia bisa bersama para asatidz ini, dan ini bukan hanya untuk eksklusif ya, siapa saja bisa masuk, akan tetapi bahkan santri BBN juga ada, jadi ada santri BBN juga. Jadi tidak hanya untuk kita berdelapan saja, mungkin yang di depan hanya 8, padahal di belakang banyak asatidz. Ada Ustaz Awalud Dzikri, ada banyak asatidz yang di situ. Sehingga tidak hanya untuk orang 8 itu saja, hanya yang ditampilkan hanya itu. Karena yang di belakang yang 8 ini mereka banyak yang sudah diwakili oleh yang, kalau terlalu banyak kan akhirnya bingung. Cuman yang di belakang ini banyak yang diwakili juga. Seperti itu. Sehingga alhamdulillah nggak hanya dakwah, tapi ada healthcare, ada less waste, gimana untuk mengurangi sampah, ada juga tetangga baik, program yang sekarang ini program tetangga baik, di mana setiap tetangga nanti dianjurkan untuk bisa seperti Muhajirin dan Ansor, satu tetangga untuk menghandle ekonomi tetangga yang lain. Saya rasa insya Allah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk Indonesia, insya Allah. Doakan aja, doakan. Masya Allah, luar biasa. Harus disupport ya, karena kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa bantu apa-apa. Masa yang positif seperti ini kita nggak support? Sangat support sangat positif sekali. Jadi kita cuma tinggal support selalu daripada program-program beliau, apapun yang dibutuhkan oleh beliau, selama kita mampu kita wajib harus untuk membantunya. Apapun itu. Kata para a'immah dalam syairnya, lisadatun min hubbihim aqdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Jadi kita nggak bisa seperti mereka, tapi kaki mereka boleh di atas kepala kita. Allah, ajib. Karena kita ini pada pecinta yang insya Allah mudah-mudahan betul-betul cinta kepada orang-orang soleh tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah. Next ya Habib. Okay. Siapa motivator yang terbesar dalam hidup Anda? Kalau yang terbesar itu siapa? Susah ya, karena banyak sebetulnya. Kalau yang paling besar motivator saya itu ada 3. Satu ayah saya sendiri tentunya, yang kedua Habib Umar bin Hafid, yang ketiga Habib Muhammad bin Idrus Al-Hadad. Saya alhamdulillah 10 tahun privat sama beliau seminggu sekali, taklim privat sama beliau 10 tahun. Dan saya sejak sebelum ke Tarim sampai setelah dari Tarim, saya mungkin berhenti itu sekitar 2017 karena beliau tidak mau berhenti, karena saya yang minta izin ke beliau karena saya melihat beliau sibuknya luar biasa. Sampai taklim itu di mobil kita supaya tetap istiqomah. Saya bilang kalau saya tetap maksa, karena Habib Muhammad bin Idrus ini satu guru yang beliau tidak mau mutus taklim. Jadi kalau beliau sendiri yang datang kemari. Setelah saya meninggal beliau datang kemari bilang mau inti taklim sama saya, kan beliau guru saya di Tauhid. Saya bilang pasti mau. Nah itu saya taklim setiap seminggu sekali. Setiap Sabtu sekitar habis asar sampai maghrib, dan saya ngantar beliau pulang, biasanya seperti itu. Dan itu diantara motivator saya yang luar biasa, murabbi saya yang luar biasa. Juga motivator saya Habib Taufik Asykaf termasuk motivator saya, yang saya tahu karena beliaulah yang pertama memerintahkan saya untuk buka pondok, sehingga saya sangat terinspirasi oleh orang lain, dan masih banyak lagi ya. Juga diantaranya kakek antum, saya sangat kagum dengan usaha kakek antum Habib Husin. Habib Husin ini adalah seorang yang terus ingin membantu orang lain walaupun beliau sendiri dalam keadaan yang nggak punya. Itu ini antaranya berarti kabul ya, luar biasa. Insya Allah antum lebih dari ayah dan kakek antum.
keluarga-keluarga yang luar biasa, dari leluhurnya luar biasa. Habib Husin itu kalau mengajak seseorang untuk dikhitankan anak yatim, kadang-kadang jalan sampai 3 kilo, jalan kaki. Saking nggak punyanya Habib Husin, tapi tetap kepingin bantu orang. Itu kakek beliau. Itu nggak lupa saya. Banyak insya Allah. Termasuk antum. Motivator saya dalam beberapa hal. Secret. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, assalamualaikum, luar biasa motivasi daripada Al-Habib Muhammad Al-Syahab tentang siapa sosok motivator yang senantiasa selalu memotivasi beliau, terlebih ulama-ulama yang juga masih berada di tengah-tengah kita, itu pun juga bisa menjadi inspirasi kita ya, motivasi kita. Ayo, kalau pengen sukses seperti beliau ya kita juga harus mengikuti seperti apa langkah-langkah beliau dekat dengan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Next ya Habib, proses pendirian pondok pesantren. Masya Allah, ayah saya dulu tuh pernah ditanya oleh beberapa santrinya untuk buka pondok, tapi ayah saya tidak pernah mau. Dan saya tahu bahwa ayah saya jauh lebih alim dari saya dan lebih berhak untuk membuka pondok daripada saya. Akan tapi satu waktu nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu Habib Taufik bin Abdul Qadir Shigaf tahu-tahu datang ke sini, bilang ente buka pondok, antum buka pondok. Saya bilang betul nggak siap. Ayo ente ikut sama Ana, ada tanah di Lawang di dekat rumah Ana. Dia bilang bahwa ini separuh diberikan ke Ana, separuh dibeli. Antum pakai tanah ini. Saya bilang Ana nggak siap. Saya bilang harus ente. Ana bilang saya memberikan beberapa nominasi. Habib Fulan, Ustadz Fulan. Oh enggak, ini harus ente. Dia Habib Taufik maksa harus Ana. Sampai akhirnya beliau masuk balik ke rumah saya, dia tetap ikut. Tetap saya di brainwash sama Habib Taufik selama setengah jam di sini dan fotonya masih ada. Sehingga beliau terakhir nawarkan begini. Sudah, ente bisa enggak ngasih makan anak sekitar 10-15 orang? Anak pikir insya Allah bisa. Kemudian dia bilang, ya wis, gurunya dari saya, muridnya dari saya, kurikulum dari saya. Ente bisa enggak ngasih makan aja? Bisa kalau gitu. Ya wis, itu aja caranya. Nah itu awalnya beliau supaya saya mau. Setelah saya mau batu pertama untuk ikut jadi cabangnya Habib Taufik, pas saat itu Habib Taufik nutup semua cabangnya. Jadi sehingga beliau mengatakan inti buat kurikulum sendiri. Nah akhirnya dari situlah terpaksa saya, sehingga sering kejadian dalam hidup saya ini kejadian karena terpaksa. Berdakwah karena terpaksa, ayah saya meninggal, buka pondok karena terpaksa lagi. Dan sampai satu orang mengatakan inti ini masuk surganya harus dipaksa ya. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah jalan untuk tahun keempat. Total santri mungkin sekitar 86 sekarang, dan saya menggunakan metode Miftah Sidogiri dalam nahunya. 1 tahun pertama, tahun kedua sudah wajib tahfidz semua. Jadi saya tidak membebani dengan hafalan selain Quran seperti Zubat atau Alfiyah. Saya tidak memberikannya di awal, mereka wajib ngafal Quran semua. Itu sebagai rasa nyesel saya karena dulu saya nggak hafal Quran, maka saya lampiaskan ke santri-santri saya. Doakan supaya bisa lancar berkah. Masya Allah, tabarakallah. Taklifnya alal khair ya. Jadi memang kulluna mukallafun. Setiap kita ini dipaksa untuk melakukan kebaikan, karena kalau nggak dipaksa ya nggak mungkin kita ini natural. Kan Wama'ubari'un nafsi, Assalamualaikum bisu. Jadi keinginan kita manusia ini umumnya, terlebih yang awam seperti kita ini, pengennya melakukan hal-hal yang buruk. Tapi beliau ini banyak para guru-gurunya yang melihat daripada luar biasa, yang beliau tidak mengenal itu semuanya. Dan subhanallah, dan itu pohon tak menjatuhkan buah jauh daripada pohonnya tersebut. Jadi memang asing. Jadi buat kita yang pengen dapat ilmu barokah, ya ayo ini harus dieksplor. Nanti jangan lupa nanti diekspos alamat rumah beliau. Bila perlu kita kasih Google Map. Iya. Supaya bisa langsung datang ke beliau. Karena mengenal para a'immah, para ulama, para habaib itu penting. Ya, jangan nanti rumahnya orang-orang ahli dunia yang kita datangi, tapi mereka lah orang-orang yang senantiasa, insya Allah senantiasa selalu memberikan pencerahan-pencerahannya, kebahagiaannya kepada kita dunia sampai akhirat. Satu ya Habibie. Jazakumullah khair. Misi dan visi dalam hidup yang sudah dan belum tercapai. Kalau misi dan visi yang saat ini sudah alhamdulillah tercapai, diantaranya saya alhamdulillah syukur kepada Allah ada kajian yang rutin
kemudian ada kajian yang saya keluar dari rumah saya, ada ceramah yang saya keluar ke beberapa tempat di Indonesia, dan saya berharap nanti saya bisa keliling, pernah berceramah di seluruh di Indonesia, dengan harapan nanti suatu saat saya akan punya santri dari seluruh Indonesia. Saya ingin saya punya niat seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya bersyukur sudah mencetak 2 buku tentang puasa dan sirah Rasul. Itu diantara juga cita-cita saya. Alhamdulillah sudah anak pondok sekarang. Tinggal yang beberapa hal yang belum terwujud, itu diantaranya adalah saya ingin rekaman qasidah, ya. Saya ingin rekaman qasidah karena ya suara saya not bad lah. Allah memberi saya suara yang tidak terlalu buruk banget. Karena kadang orang itu tidak tersentuh lewat ceramah, orang bisa tersentuh lewat qasidah. Satu kali saya pernah berqasidah di depan Habib Harun Al-Attos kalau tidak salah, dari Jeddah, muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Setelah saya berqasidah, beliau manggil saya, dan dari bisikannya beliau mengatakan sesuatu sambil menatap tajam mata saya, sambil mengatakan, An-Nabi yuhibbul munsyid aktsar minad da'i. Rasul lebih senang ke munsyid daripada kepada dai. Tapi saya wallah alam, saya belum mendapatkan jawabannya. Apakah itu khusus untuk saya atau itu secara umum? Yang saya pahami saat ini mungkin itu khusus untuk saya tidak tahu. Sehingga sebelum saya dulu berceramah, saya sering diminta untuk qasidah, walaupun suara saya tidak terlalu baik saya rasa. Cuman masih ada keinginan itu, saya ingin rekaman qasidah tidak untuk diperjualbelikan, saya hanya saya bagi saja. Siapa tahu mereka bisa mendengarkan di mobil mereka atau di HP mereka, atau dibuat background satu video, sehingga ada lantunan doa yang dikutip oleh para ulama yang bisa saya bawa dalam qasidah tersebut. Dan saya berharap untuk bisa melihat kelak anak-anak saya melanjutkan di pondok seperti ayah antum melihat anak-anaknya sudah bisa membangun dan membantu di pondok. Sekarang antum dan keluarga antum, adik-adik antum semuanya adalah asatid-asatid yang bisa bangkit tidak hanya dari satu Habib Abdurrahman keluar Habib Abdurrahman yang lain seperti antum. Dan saya berharap bisa meniru ayah antum. Saya ingin melihat anak-anak saya juga bisa melanjutkan perjuangan itu, insya Allah. Ya, semoga kabul, insya Allah. Amin, amin. Allahumma idem. Jadi Dubba Munsyidin khairun min alfi mursyid. Oh gitu ya. Dubba Munsyidin khairun min alfi mursyid. Allah. Jadi katakan terkadang satu alunan untaian dengan nada yang indah, terlebih seperti Nabi Daud, itu lebih bagus daripada 1000 orang yang berceramah atau mengingatkan. Karena pakai do. Nah, istimewanya beliau itu walaupun not bad ya, daripada suara beliau, tapi yang sangat istimewa bagi munsyid itu adalah do-nya. Karena itu mau kharaja minal qalbi dakhalal qalbi. Yang keluar dari hati masuk ke hati. Jadi jawabul istifham. Itu khas minkum. Jadi beliau akan bertanya-tanya, dan ini visi misi beliau yang belum tercapai, dan kita doakan dan kita sangat support sekali, dan kita tunggu. Insya Allah nanti bisa jadi backsound-nya nggak kena copyright ya. Iya. Jadi beliau sangat memotivasi sekali dan luar biasa. Kalau kita lebih mengenal lebih dekat lagi kan, akhirnya bisa mengambil banyak ilmu ya. Amin. Juga bisa mengikuti bahwa sosok Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syaf ini bukan cuman fokus hanya tatkala kita melihat beliau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali dalam majelis-majelis, tapi ternyata juga banyak hal-hal yang positif yang senantiasa selalu dilakukan oleh beliau, dan itu menjadi tujuan yang paling utama di dalam kehidupan beliau. Jazakumullah khairan. Amin. Ini agenda selanjutnya ya, first question. Iya. Jadi langsung jawab cepat. Iya. Sebentar ya. Pertanyaan pertama ya Habibi, untuk first question dijawab langsung. Siapa itulah setelah Nabi Muhammad SAW? Habib Umar bin Hafid. Jazakumullah. Lebih suka menjadi penulis atau pendai? Pendai. Kenapa? Ya bedanya 49 sama 51% ya. Gitu ya? Iya begitu. Karena wallahu alam ya, kayaknya begitu. Karena menulis itu salah satu bagian dari dakwah. Tapi kalau dai itu dia meliputi lebih luas lagi, termasuk video, dan maksudnya pendai ceramah saja. Semua kuliah. Iya, saya rasa kalau pendai lebih luas ya daripada kalau menulis itu salah satu dari bentuk dakwah juga. Saya rasa begitu. Jadi pendai lebih umum. Umum ya. Iya. Lebih asik ya.
Kalau Hayy Umar ya nggak perlu dibahas. Semua kenal Hayy Umar bin Habib. Kenapa beliau? Wabil khusus beliau memang belajar di Hadramut di Darul Mustafa di Ponorogo. Kemudian kitab atau buku favorit? Kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah. Said Muhammad bin Abdul Al-Madini itu paling favorit saya. Makanya saya baca di masjid ini sampai 11 tahun baru hatam. Karena saya mau pelan-pelan 11 tahun baru hatam. Di masjid mana? Di Masjid Jami' Lawang. Dari umur? Dari 2007 sampai 2018. Setiap seminggu sekali. Pelan-pelan saya baca mungkin satu hadis, 2 hadis. Yang biasanya antum upload di Bin Anis. Iya, itu di situ. Itu topik di Bin Anis semua dari Khosaisul Ummah Muhammadiyah. Menginspirasi ya. Jadi Ya, ada untuk teks Indonesianya? Kitab terjemahnya. Terjemahnya? Ada insya Allah. Ada. Kalau tidak salah nama kitab terjemahnya Kemuliaan Umat Muhammad. Itu Said Muhammad Al-Maliki. Ada terjemahannya saya rasa cuma satu cetakan Cakrawala kalau tidak salah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau ada itu yang luar biasa Habib ya, itu kitab yang luar biasa, sangat-sangat menginspirasi dan itu keseharian supaya kita tahu betapa hebatnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini inspirasi sekali karena sosok beliau sangat favorit dengan kitab tersebut, bagaimana menjadi ba'ithnya kan gitu, menjadi penyemangatnya beliau. Itu harus kita beli dan harus kita baca. Insyaallah Al-Fakir baca nanti dari sini. Karena wabil khusus Al-Walid Al-Marhum itu kalau kitabnya Said Muhammad Al-Maliki banyak di rumah. Pasti. Dan Khosaisul Muhammadiyah itu juga banyak sekali. Pasti. Dan kita mungkin kalau wabil khusus talib ilm itu terkadang kan merencong gitu ya. Iya. Kitab atau baca kitab itu untuk dirinya itu tergantung moodnya. Iya. Apa kebutuhannya. Tapi kalau sudah dikasih mulazim Habib Muhammad Anis sendiri cocok favorit sama kitab itu, berarti ini menjadi syahid poin penting bagi kita untuk supaya kita nanti pulang dari sini kita cari kitab tersebut yang bagi yang nggak bisa baca Arab, cari yang terjemahan bahasa Indonesia. Itu sangat memotivasi sekali insyaallah. Selanjutnya Habib, ya. Amalan favorit. Amalan favorit sholawat kepada Nabi ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Apa itu sholawat? Sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Pendek-pendek aja loh. Dari siapa? Kenapa? Dari siapa itu? Itu saya dapat dari Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Habsyi. Muhammad bin Husin, cucunya Habib Anis. Muhammad Al-Habsyi, Muhammad Habsyi. Solo. Muhammad bin Husin. Ada Muhammad bin Husin, tahu. Muhammad bin Husin. Dia dapat sanadnya dari atas terus nyambungnya. Ini aja samingkum. Oh, nanti ijazah dari beliau di sesi terakhir karena memang sesi terakhir minta ijazah. Masya Allah. Kemudian sepak bola apa basket? Basket. Basket ya. Kenapa gitu? Wallah alamnya dua-duanya sebenarnya seneng saya. Dua-duanya saya ngikuti, cuman kayaknya saya lebih condong untuk ke basket. Kalau untuk seneng main, saya lebih seneng main basket. Gitu. Jadi saya kalau main bola rutin juga, main basket kurang rutin akhir-akhir ini. Tapi kalau kenapa saya milih basket? Karena kalau saya main basket, hati saya bahagianya lebih dari kalau saya main bola. Jadi sehingga setiap saya habis main basket, badan saya capek tapi seger. Tapi semakin rasanya itu seger mungkin karena hati saya bahagia. Tapi kalau saya main bola, walaupun saya rutin main bola juga, main futsal atau bola lapangan besar juga saya main. Tapi kalau main basket subhanallah selera utama. Tapi tidak melupakan untuk auratnya. Itu pesan buat teman-teman semuanya ya. Wabil khusus karena beliau memang di Nawa Hijrah di Malang, di Kandang Singa. Kandang Singa. Dan itu teman-teman semuanya pemain bola dan Al-Fakir selalu ngikutin beliau, story beliau dan memang sering juga main di lapangan besar. Di lapangan besar juga di futsal juga di basket terutama memang hobinya. Jadi tetap hidup sehat zahiran wa batinan ya. Sambil jaga auratnya. Jadi quotes-nya buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang masih muda, terutama teman-teman yang ada di Darkah, jagalah keistiqomahan dan dekatlah dengan para ulama, terutama yang sepertinya memiliki sanad kuat seperti Habib Umar bin Abdul Rahman Bahleka, karena beliau belajar dari gurunya Habib Salim Syatiri, Habib Salim belajar dari gurunya dan terus nyambung dengan sanad rantai yang terbaik sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai tertipu dengan kata-kata hijrah yang hanya diistiqomahkan ketika awal saja. Ketahuilah bahwa hijrah itu tidak hanya pindah saja,
Akan tetapi hijrah itu setelah meninggalkan maksiat kemudian mengisinya dengan kebaikan. Karena ini bukanlah satu tren saja, ketika semua hijrah saya ikut hijrah, setelah itu saya nggak tahu harus bagaimana. Ketahuilah bahwa setelah Anda berhijrah, yang diantara sangat perlu dilakukan adalah untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan dari ilmu-ilmu tersebut. Juga usahakan untuk segera meninggalkan hal-hal yang haram terlebih dahulu. Jangan terlalu terfokus dengan menjalankan hal-hal yang sunnah, karena yang sunnah itu tidak dilakukan juga tidak masalah. Akan tetapi fokuslah untuk meninggalkan hal-hal yang haram, seperti upload foto dengan istri, kemudian membiarkan istri tanpa hijab. Memang pakai sunnah puasa Senin Kamis itu baik, memang qiyamul lail itu baik, tapi kalau ditinggal itu tidak bermasalah. Akan tetapi membuka aurat dan juga melakukan maksiat yang lain itu menghambat proses hijrah kita, sehingga sukses terus dengan hijrahnya dan semua yang di Madinah diberi berkah. Amin amin. Masyaallah. Santum jazakallahu khairan katsiran wa jazakallahu ahsanal jaza. Amin. Saya juga jazakallahu khair atas semua teman-teman yang sudah datang. Ini sangat satu kehormatan buat ana, dan semoga bisa kapan-kapan ana yang juga tempat antum insyaallah. Tasyarrufna wa takarramna. Kita merasa dimuliakan, kita merasa terhormat karena kita diterima untuk ngalap barokah, ngalap ilmu daripada guru besar kita Muhammad bin Anis bin Syahab. Terakhir kita minta amalan ijazah untuk teman-teman semuanya, apa itu selawat yang tadi ataupun yang lain, untuk supaya bisa diamalkan, dan kita minta teman-teman semuanya bisa mengistiqomah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ijazah yang secara umum, karena antum dan anak paham bahwa memberi ijazah itu adalah sesuatu yang dijauhi atau yang dihindari oleh para ulama kita. Tapi ada ijazah-ijazah yang sifatnya umum, sehingga saya ingat ijazah itu dari ayah saya. Ayah saya dapat dari Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, dan saya rasa itu sudah cukup di beliau. Ke atas pasti istimewa sekali karena beliau sendiri adalah orang yang luar biasa, yaitu membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Tidak usah dilanjut dengan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, cukup dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dibaca 100 kali. Bisa pagi, bisa siang, waktunya bebas, malam juga boleh. Kalau nggak sempat dalam satu hari, esoknya di kodok sehingga dibaca 200 kali, sehingga setiap hari hitungannya ada 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Apa tujuannya membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali? Tujuannya adalah untuk dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya dalam segala hal, dan ini adalah seperti obat yang bisa mengobati seluruh masalah, hajat jodoh, hajat rizki, hajat anak. Dan ayah saya dulu selalu memberikan ini kepada orang-orang yang bermasalah. Ada yang sudah pernah, ada yang terhambat punya anak 11 tahun, istiqomah membaca itu, Allah memberikan kemudahan. Dan banyak seperti itu. Jodoh juga macet, dibacakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, terutama jodoh ya Beb, ya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ijazahkan apa yang telah dijazahkan oleh ayah saya kepada antum semua. Gobilnal ijazah. Kita terima ya. Ucapkan gobilnal ijazah daripada guru kita yang luar biasa, dan ini mahal loh. Lah itu manipiro kan gitu. Karena ini resep yang luar biasa mujarab insyaallah, dan terbukti daripada orang-orang yang sudah datang kepada ayah beliau, dan sanadnya juga terpercaya dan sambung menyambung ila Nabi Muhammad SAW insyaallah. Karena memang itu amalan warid minal Quran, tidak diragukan sedikit pun. Jadi jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Ini ilmu yang sangat manfaat. Semalas-malasnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, 1 kali 24 jam 100 kali ya. 100 kali. 1 kali 24 jam 100 kali, nggak bisa dikodok esok hari. Wa ala kulli hal jazakumullah khairan. Amin. Luar biasa, sangat-sangat memberikan ilmu yang manfaat. Amin. Nakhdim ya Habib bil Gosoid. Nah, yang insyaallah akan dilantunkan oleh saudara kita. Karena sowan nggak lengkap ke afdal kepada para guru dengan baca kitab, plus juga harus ada unten-unten qasidah. Itu pun juga dilakukan untuk para tolibin, tolibat, santri khususnya, itu sudah nggak asing, wabil khusus tatkala ziarah ya. nah. Karena ahli bubur atau ahli barzah itu juga senang tatkala mendengar daripada unten-unten qasidah tersebut. Fadhal ya akhina laihin mahfud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ihtiyari. Qad kafani ilmu
المربي من سؤالي واحتياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاحري ضمن فكري واضطراري حاجة في نفسي يا رب فاكدها يا خير قاضي وعري سري وقلبي من لظاها وشوادي وعري سري وقلبي من لظاها وسوادي والحمد لله رب العالمين. حاجة في نفسي فقدها يا خير Min alamatil qabul. Alamatil qabul. Mudah-mudahan duduknya kita bersama para alim, para ulama di sini, dan kita sowan di sini mendapatkan banyak ilmu, hikmah, dan keberkahan dunia sampai akhir. Jazakumullah khairan. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Ala fala tatwil. Insyaallah. Mutafiqin ala khairat insyaallah. Amin. Jazakumullah khair semuanya. Sebelum kita pulang dari sini ada sedikit hadiah Alhamdulillah. untuk ambil untuk kenang-kenangan. Nah, masya Allah. Dan yang lainnya menyusul lagi. Ini karena kecil sedikit tuh. Ajib, ajib. Jadi ini sebelum kita pulang pamit, kita ada sedikit simbolik. Alhamdulillah. Jazakumullah dari khair. Merchandise Darkah Madinah, ya. Allah karim. Jadi mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberi sehat walafiat dan bisa bergabung lagi bersama kita, karena terakhir beliau bareng bersama Darkah Madinah itu di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Untuk milad kedua. Nah, sukses masya Allah. Insyaallah agenda Salawat Fest ya, Salawat Festival sama teman-teman. Dia menyempatkan hadir walaupun cuma durasi di Palangkaraya 2 jam dari Balikpapan, Palangkaraya, Surabaya. Nah. Dan itu maraton. Dari saking kepeduliannya beliau kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sekali lagi ya, kesempatan besar, kesempatan emas mobil khusus buat Al-Fakil pribadi dan untuk teman-teman sahabat Darkah Madinah semuanya, ashabi wa ahbabi. Kita simpan baik-baik daripada apa yang sudah diberikan oleh beliau tadi, ilmu, hikmah dan mauidhahnya semuanya, pelajarannya untuk betul-betul bisa kita amalkan. Wa ala kulli hal, jazakumullah khairan katsiran ya habibi. Insyaallah ketemu lagi di kajian-kajian yang selanjutnya, konten-konten yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa juga mengambil ilmu manfaat dan hikmah daripada guru-guru kita yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Al-afw wal taksir ya habibi. Kulusif insyaallah insyaallah. Karena banyak kurangnya kita ini. Banyak lebihnya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh beliau. Amin lah, saya harapkan bisa ketemu lagi insyaallah. Latan sana fi'aikum daima. Jangan lupa like, subscribe, Itu yang paling penting. dan share apa-apa yang ada di Darkah Madinah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Iya, tapi kita akhirnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.